kita akan membahas tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Pertama, titik didih. Titik didih merupakan suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar, di mana titik didih air atau TB, B ini diambil dari boil yang artinya didih. Titik didih air saat tekanannya 1 atm, maka titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan titik didih larutan di atas 100 derajat Celcius. Kenaikan titik didih delta TB merupakan hasil kali KB dengan M, di mana KB adalah tetapan kenaikan titik didih, sedangkan M molalitas. Berikutnya adalah titik beku. Titik beku merupakan suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya tarik antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Titik beku air atau TF air, F ini diambil dari freeze yang artinya beku. TF air adalah 0 derajat Celcius, sedangkan titik beku larutan kurang dari 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku delta TF merupakan hasil kali KF dengan M, di mana KF adalah tetapan penurunan titik beku, sedangkan M adalah molalitas. Berikutnya kita akan membahas soal untuk menentukan titik didih larutan dan titik beku larutan. Oke. Sebanyak 0,3 gram urea CONH2 2 kali dilarutkan ke dalam 10 gram air, maka tentukan titik didih larutan dan titik beku larutan, di mana diketahui KB air 0,52 derajat Celcius kilogram per mol dan KF air 1,86 derajat Celcius kilogram per mol. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah titik didih larutan, berarti TB. TB larutan. Kemudian titik beku larutan, berarti TF. TF larutan. Sebelum menghitung TB dan TF larutan, kita hitung dulu kenaikan titik didihnya. Apa tadi rumusnya delta TB? KB dikali M. KB-nya sudah ada, tinggal masukkan 0,52 derajat Celcius kilogram per mol. Lalu molalitasnya ada tidak? Tidak ada, berarti kita cari dulu di tempat lain. Molalitas sama dengan massa zat terlarut per mR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Dalam soal ini zat terlarutnya siapa? Oke, urea. Pelarutnya, baik, air. Massa urea berapa? 0,3 gram. MR-nya, MR urea CONH2 2 kali 60, sama seperti kemarin ya, dikali 1000 per massa pelarutnya, air, berarti 10 gram. Berapa? Kita bisa coret nolnya. Yang di sebelah sini juga bisa dicoret, yang di sebelah sini juga bisa dicoret. Berarti tinggal 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 molal. Gitu. Masukkan ke sini 0,5. Berarti tinggal 0,52 dikali 0,5 berapa? 0,26 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan titik didihnya. Yang ditanyakan titik didihnya TB. TB sama dengan titik didih air ditambah
delta TB larutan. Titik didih air tadi berapa? 100 derajat Celcius. Delta TB-nya 0,26 derajat Celcius. Sehingga titik didih larutannya 100,26 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung titik beku, TF-nya. Sebelumnya kita hitung dulu delta TF. Yang rumusnya tadi KF dikali M. KF-nya sudah ada 1,86 dikali M. M-nya sama karena jenis zat larutnya juga sama. 0,5. Berapa? 0,93 derajat Celcius. Yang ditanya bukan penurunan titik bekunya, tetapi titik bekunya. So, titik bekunya sama dengan titik beku air dikurangi delta TF. Titik beku air tadi berapa? 0 dikurangin 0,93. Jadinya minus 0,93 derajat Celcius. Bisa ya?